Shalom. Halo ibu-ibu yang terkasih, kembali lagi siang hari ini kita bertemu. Kita mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita siapkan hati dan kepikiran kita. Kita mau memuji nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit.
haleluya Tuhan. Kembali lagi Tuhan, siang hari ini kami datang. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, betapa manisnya hadirat-Mu Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Telah kami terima segala anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, ibadah kaum ibu. Tuhan, kami berdoa biarlah lawatan curahan-Mu Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan, di setiap pribadi kami yang menonton Tuhan lewat YouTube Tuhan. Biar setiap jiwa Tuhan kembali disegarkan, setiap jiwa Tuhan kembali dikuatkan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan bersuka cita di dalam Engkau. Karena Engkaulah yang kami paling butuhkan di saat-saat ini, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Layakkan kami memuji-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Lawatan Tuhan boleh kami rasakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohonkan ampuni kami akan segala dosa kekurangan kami. Haleluya, haleluya, amin. Ibu-ibu, mari kita mau meninggikan, kita mau memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Walau kita tidak satu tempat, tapi kita mau sehati, sepikiran untuk memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak
janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai masa tua kita atau sudah di masa tua pun Tuhan pasti tolong dan pelihara kita. Karena tiap langkah kita pun Tuhan jamin dan Tuhan tolong. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, kita mau menyanyikan pujian yang berkata ajaib-ajaib, karena Tuhan kita imani ialah Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Dia-Mu. Bersama rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya.
Ajaib, 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 ajaib Yesus. Bersamanya heran kuasanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib. Bersama Engkau heran kuasanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib. Bersama heran kuasanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tanah hati kita untuk mendengar suara Tuhan Yesus. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi segala masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi segala masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku.
besar dari segala. Kita nyanyi dengan iman, percaya kita. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Amin, haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu buat kami. Kami sudah merasakan Tuhan betapa Engkau baik, sangat baik. Karena anugerah-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Keluarga lepas keluarga Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami Tuhan sudah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan puji-pujian kami itu suatu uap yang khusus di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih setia-Mu. Hanya inilah Tuhan kami persembahkan. Puji-pujian kami ini di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dari firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Biar mulut bibirnya Tuhan Roh Kudus nantiasa yang berkata-kata. Dan begitu juga Tuhan kami anak-anak-Mu sebagai pendengar. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan sebagai tongkat. Karena firman-Mu Tuhan sebagai pelita dalam kaki kami. Dan terang buat jalan kami ini Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Inilah doa kami, persembahan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang ibu-ibu, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada siang hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada siang hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Semua ini adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Ibu-ibu, mari saya undang kita langsung ambil Alkitab kita. Atau ibu mau mencatat saja, nanti saya yang baca. Saya mau membaca beberapa ayat kita bersama-sama pada siang hari ini. Saya mau mulai di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12 dari ayat 35 sampai ayat yang ke-37 saya bacakan ya. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ibu-ibu, saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan kalau saya mendapatkan ayat ini dan saya boleh merenungkannya di dalam kehidupan saya. Sebab ini adalah firman Tuhan, Dia berikan kepada kita ada pertanggungjawabannya dalam segala ucapan kita. Mari sebelum kita lanjut, saya mau ngajak ibu membaca dalam satu ayat lagi dalam 2 Korintus. Saya baca ibu 2 Korintus pasal yang ke-5 yang hampir sama. Dia katakan dalam ayat yang kita baca tadi, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Dia berkata begini, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik
ataupun jahat. Ibu, akan ada satu kali pengadilan takhta Allah bagi semua orang untuk menerima bagian dari segala perbuatannya. Seperti kitab Injil Matius tadi berkata, orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Dan setiap perkataan kita yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan, dan dengan perkataan itu pula kita akan dibenarkan, dan dengan apa yang kita ucapkan kita akan dihukum pula, kata firman Tuhan. Ibu-ibu, kitab apa yang Tuhan tulis di dalam buku ini, di dalam kitab yang kita baca ini, firman Tuhan ini berlaku bagi semua orang. Akan ada pengadilan takhta Allah, akan menerima bagian upahnya pada hari nanti kita bertemu dengan Dia, menerima bagian kita sesuai dengan apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan, saya mau kembali ke Matius 12. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Ibu-ibu, perbendaharaan itu ini adalah berbicara tentang hati kita. Karena perbendaharaan itu adalah tempat untuk menyimpan sesuatu barang yang baik, tentunya barang yang bagus, tentunya barang yang berguna yang kita mau simpan. Kalau rongsok kan tentu kita buang. Kalau kita menyimpan tentu barang yang baik. Tapi firman Tuhan berkata jelas, kalau engkau menyimpan barang-barang yang baik dari perbendaharaanmu, dari dalam hatimu, akan keluar dari dalamnya hal-hal yang baik, yang berguna tentunya, yang bermanfaat tentunya. Nah, oleh sebab itu kita, ibu-ibu, kita perhatikan ayat-ayat ini, dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Saya merasa mungkin sering kali tanpa kita sadar, perkataan kita ada banyak perkataan hal-hal kadang-kadang yang memang tidak ada arti apa-apa. Hari kita kadang-kadang hanya hal-hal yang terlalu kita bercanda kadang-kadang yang kurang baik. Kadang kita dalam saat kita marah, kita bisa saja mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Oleh sebab itu, ibu-ibu, pada pagi hari ini, kalau Tuhan berkata perbendaharaan yang baik, hati yang baik akan menyimpan barang-barang yang baik, dia akan mengeluarkan barang-barang yang baik. Ibu-ibu, apa yang mau kita simpan? Hal-hal yang baik yang mau kita simpan di dalam hati kita. Ibu-ibu, saya mau ajak ibu dalam kitab Amsal 4 ayat 23, dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah pancaran kehidupan. Ibu, pada masa-masa sekarang ini bukan masa-masa yang gampang buat kita, adalah masa-masa yang sukar, di mana kita diperhadapkan kepada banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Mungkin pada saat ini juga kita sedang mengalami banyak hal yang akibat dari COVID-19 ini. Ya, pekerjaan kita mungkin, usaha kita mungkin, anak-anak kita belajar semua dari rumah. Ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan, ibu-ibu. Bukan saja kita mengurus hal-hal menjaga keluarga kita dari hal-hal COVID ini, ya, supaya kita bagaimana kita tetap terlindung. Tetapi ibu-ibu, kita juga harus menjaga hati kita, di dalam jiwa kita, mental kita, emosi kita, sikap hati kita. Semua seperti kita sedang diuji pada hari-hari ini. Dan keinginan-keinginan kita, ibu-ibu, ini bukan hari-hari yang gampang, memang hari-hari yang sukar untuk kita harus mengembalikan seperti semula. Mungkin membutuhkan waktu, tetapi kita tetap berdoa, seperti ibadah kita tetap berjalan seperti semula, sebelumnya lagi. Tentu kita tidak henti-hentinya berdoa agar Tuhan pulihkan semuanya. Tetapi ibu-ibu, pada siang hari ini firman Tuhan ini berlaku untuk kita tidak bergantung pada musim apapun.
apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, firman Tuhan ini tetap berlaku bagi kita. Oleh sebab itu saya katakan kita harus menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata dengan waspada, berarti ada hal-hal yang bisa mengganggu, bisa ada hal-hal yang masuk di dalam hati kita. Belum tentu apa yang kita dengar, apa yang kita terima itu berguna bagi kita. Bu, kita baca lagi ayat-ayat firman Tuhan ya, supaya kita mendapatkan dukungan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Saya mau baca Ibu di dalam Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-19. Matius 15 ayat ke-19. Dia tulis sini, saya bacakan Ibu. Matius 15 ayat ke-19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuh, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati kita ada hal-hal, keinginan apa, hal-hal apa. Nah, inilah ibu-ibu saya katakan yang harus kita menjaganya, agar hati kita tetap menyimpan hal-hal yang baik di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata hati kita ini nggak ada yang baik, ibu-ibu. Kita ini orang berdosa, tadi kita nggak ada yang baik. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Di dalam panggilannya kita boleh menerima kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat ketiga, dia berkata kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Injil Yohanes 17 berkata kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata hati manusia itu sebenarnya licik, kata firman Tuhan. Kita mau terima atau nggak mau terima, tetapi memang firman Tuhan berkata yang ada dalam hati manusia licik. Siapa yang tahu apa yang ada di dalam hati kita? Siapa yang tahu apa yang kita simpan di dalam hati kita? Tetapi Tuhan yang melihat, yang menyelidik di dalam hati kita, apa yang kita simpan. Apakah itu baik, apakah itu berguna, apakah itu bermanfaat. Ibu-ibu, itulah dia berkata apa yang keluar dari mulutmu, itulah dari hatimu. Dan kita mau baca lagi ayat yang mendukung, ibu-ibu. Saya mau baca di dalam Amsal 27. Amsal yang ke-27 itu dia berkata begini, saya baca ya. Ayat yang ke-19, Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia. Ibu-ibu ambil air, taruh di dalam wadah, yang kita akan melihat wajah kita. Nah, firman Tuhan lukiskan seperti itu. Kalau dari hati kita, dari mulut kita keluar perkataan-perkataan, apakah baik, apakah buruk, nah orang akan melihat. Yang Tuhan berkata itulah cerminnya kita, itulah keberadaan kita. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita ingin yang baik. Seperti Tuhan mengingatkan kita, sebab kita harus hati ada pertanggungjawabannya. Pada hari Minggu kita dengar firman Tuhan yang dibuka oleh Bapak Gembala tentang berbicara tentang kekudusan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita menyembah Allah yang kudus. Firman Tuhan berkata, aku kudus, hendaklah kamu kudus. Ibu-ibu, firman Tuhan berkata tadi saya sudah baca, kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita simpan di dalam perbendaharaan kita? Hal-hal apa yang harus kita simpan di dalam hati kita? Ibu-ibu, itulah mencerminkan apa yang keluar, kata Tuhan. Kalau kita menyimpan hal-hal yang baik itulah yang keluar. Kalau kita menyimpan segala dosa dan kejahatan adalah dosa, keinginan dosa, kejahatan itulah yang keluar dari dalam kita. Dan firman Tuhan berkata, kita akan ada pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu kita tentu memilih yang baik, ibu-ibu. Apa yang baik? Benih inilah yang baik. Firman Tuhan inilah yang terbaik buat kita. Inilah benih ilahi yang kita memasukkan di dalam perbendaharaan kita. Kita memasukkan di dalam hati kita agar kita dapat mengeluarkan hal-hal yang baik. Dalam Filipi
ayat keempat, Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang manis, yang sedap, pikirkanlah semua itu. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Memang tidak gampang ya ibu-ibu. Kadang-kadang kita tergoda dalam pikiran kita, dalam penglihatan kita, dalam perasaan kita. Ada kadang-kadang kita tergoda, ada kadang-kadang yang menimbulkan sesuatu emosi kah? Sikap hati kah yang keluar, kita akan teruji dari sana. Oleh sebab itu ibu, kita mau menjaganya, kata firman Tuhan. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Yang kita sudah baca tadi, Matius 15 ayat 19, sebab dari dalam itu timbul keinginan. Apakah kita keinginan kita, apa yang kita inginkan? Tetapi pada hari-hari ini, mari keinginan kita adalah menikmati kebenaran firman Tuhan. Keinginan kita adalah menikmati makan yang murni dari kebenaran firman Tuhan. Mengisi di dalam peribahasa kita, mengisi di dalam hati kita, agar kita dapat mengeluarkan. Kalau itu air sebagai mata air dari hati kita, kalau hati kita hal-hal yang baik, kalau hati kita bersih, kita akan mengeluarkan sumber air yang bersih. Kalau hati kita kotor, keruh, kita mengeluarkan air yang keruh. Ibu-ibu, tentunya kita memilih yang baik. Kita ingin pada satu kali kita menghadap taktanya Bapa. Haleluya. Kita menerima bagian kita, yaitu hal-hal yang baik, upah yang baik bagi kita. Haleluya. Ibu-ibu, pada siang hari ini, kalau ibu-ibu baca di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang keempat, di sana dia berkata hal-hal yang kosong, perkataan-perkataan yang sembrono, perkataan-perkataan yang tidak benar, tidak usah lagi, tidak pantas lagi kita ucapkan. Ibu-ibu, kadang-kadang kita memang karena pada satu situasi dan kondisi, kadang-kadang mental kita, emosi kita, sikap hati kita, perkataan kita, kadang-kadang memang kita teruji. Kita diuji. Bagaimana? Apakah kita dapat menjaganya? Apakah kita dapat mewaspadainya? Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini, dia mengingat kepada kita untuk kita mewaspadainya. Haleluya. Firman Tuhan pada siang hari ini, ibu-ibu, saya mau ajak ibu-ibu menutup di dalam kitab Amsal. Saya mau bacakan, ini ada sesuatu hal yang sangat indah ibu-ibu, ayat firman Tuhan ini bagi kita. Mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mau tutup dengan ayat-ayat ini ibu. Saya mau baca di dalam Amsal pasal yang keempat. Saya mau baca dari ayat 20 sampai ke ayat 27 sebagai akhir dari ibadah kita siang hari ini. Ini ada perkataan firman Tuhan untuk kita. Haleluya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Oh haleluya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Puji Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ibu-ibu, siang hari ini kita sudah membaca beberapa ayat dari firman Tuhan yang mengenai apa yang kita simpan dalam hati kita. Oleh sebab itu saya pada siang ini berbicara tentang menjaga hati. Ibu-ibu, oleh sebab itu memang kita ada di lingkungan di sekitar kita, seringkali mungkin ya kita tidak dapat menjaga hati kita. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau menjadi yang baik.
kita mau menyimpan yang baik, agar kita mengeluarkan hal-hal yang baik di hidup kita. Sebab kita menyembah Allah yang kudus. Dengan mulut kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan mulut ini kadang kita bisa mengutuki dan berbuat perkataan-perkataan yang tidak benar. Tetapi pada siang hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita sebagai ibu-ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ayat-ayat yang sudah kita baca, kiranya Rohul Kudus memberikan kita kekuatan yang baru untuk mengerti firman Tuhan. Hanya Dia yang dapat memberikan pengertian buat kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, sebab Dia hidup ada hari esok. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari yang Engkau beri, di mana Tuhan kami, kaum wanita Antioquia, bisa lagi Tuhan bersehati Tuhan, berkumpul melalui online, untuk Tuhan berbakti bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bisa lagi mendengar firman-Mu Tuhan yang memberikan selalu kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan yang sudah melayani kami. Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka, juga berkati kami semua Tuhan yang sudah juga ikut mendengar, ikut sama-sama berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau gembala yang baik, yang sudah menuntun kami dan menyertai kami Tuhan, dalam segala jalan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau sudah tolong kami Tuhan. Engkau sudah cukupkan semua keperluan kami Tuhan. Engkau sudah berikan apa yang kami perlu Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan Yesus di masa pandemi yang sedang kami jalani ini Tuhan, untuk selanjutnya Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang, kiranya Tuhan mau menyertai kami terus Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada selalu berserta dengan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami mau tetap setia Tuhan kepadamu Tuhan. Menurut kebenaran firman-Mu, berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua Tuhan yang kami sudah alami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk sidang jemaat-Mu seluruhnya Tuhan. Dimanapun berada Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau satukan kami selalu dalam doa. Biar kami tetap Tuhan setia, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk ibu bapak gembala kami Tuhan. Biar Tuhan juga berikan mereka hikmat, marifat, dan kebijaksanaan yang dari surga Tuhan dalam menangani Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini juga kami ingat Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, biar Tuhan juga mau kunjungi mereka, sertai mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, pulihkan mereka Tuhan, biar Tuhan mereka juga bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingat Tuhan saudara kami, Ibu Napi Tupulu Tuhan, yang anaknya Meta sedang di kemoterapi Tuhan, biar Tuhan sertai dia Tuhan Yesus. Tuhan jamah anaknya Meta Tuhan Yesus. Tuhan kasihani dia Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan jawab doa-doa kami. Biar Tuhan saja yang tahu semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan Meta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami juga masih bisa bertemu di hari-hari yang akan datang Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Tuhan sudah berikan kami Tuhan kekuatan yang baru Tuhan, melalui firman-Mu, melalui puji-pujian kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Tuhan, dan kami mengucap syukur, biar kami bisa bertemu Tuhan di hari yang akan datang, dengan tidak kurang satu apapun. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.